Udah. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang Preliminary Unit Operation and Process. Pertama dari proses pre-sedimentation. Pre-sedimentation ini adalah proses pengendapan yang bertujuan untuk menurunkan turbiditas dan jumlah koliform pada air. Terdapat dua jenis pre-sedimentation untuk kondisi air yang berbeda. Untuk tipe yang pertama itu untuk air sungai dengan turbiditas dan jumlah koliform rendah sampai sedang kecuali saat intensitas hujan tinggi. Pada tipe 1 ini menggunakan bak sedimentasi dengan yang memiliki rake di bawahnya untuk mengendapkan sludge yang sudah terkoagulasi oleh koagulan. Nah, untuk pre-sedimentation tipe 1 ini kita menggunakan detention time setengah sampai 1 jam dengan overflow rate-nya 1000 sampai 3000 dan untuk turbiditas air sungai yang tidak lebih dari 10.000 satuan turbiditas. Dengan hasilnya nanti turbidity removal mencapai 65 sampai 80%. Selain tipe yang di atas ini ada juga tipe bak yang di bagian bawah ini dengan berbentuk V di bagian bawahnya agar sludge lebih mudah untuk mengendap. Sedimentasi yang tipe kedua itu untuk turbiditas air sungai yang lebih dari 10.000 satuan turbiditas dengan jumlah koliform yang biasanya lebih dari 5.000 per 100 mili. Contoh sungainya itu Sungai Mississippi. Di sini kita bisa menggunakan detention time 30 sampai 60 hari dan pada sedimentasi tipe 2 ini kita lebih mengandalkan self purification dari air sungainya itu sendiri, yaitu kemampuan sungai untuk menjernihkan dirinya sendiri dengan bantuan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, pada tipe 2 ini biasanya menggunakan tanggul dari beton bertulang di bagian pinggirnya untuk mencegah erosi atau tumbuhnya tumbuhan akuatik yang dapat menyebabkan masalah rasa dan bau. Nah, hasil dari sedimentasi tipe 2 ini bisa mencapai 80-90% bakteri removal dengan syarat diendapkan selama mencapai 30 hari. Selanjutnya, nah, kemudian saya akan melanjutkan proses aerasi. Jadi aerasi ini bertujuan untuk menghilangkan gas-gas yang tidak diinginkan seperti CO2, hidrogen sulfida, serta besi dan mangan. Nah, dalam proses aerasi ini bisa dilakukan dengan cascade, multiple ray aerator, spray nozzle, dan diffuse compressed air tank. Lanjut. Nah, yang pertama, aeration menggunakan cascade. Biasanya itu berupa aliran tipis yang terjun dari 3-4 anak tangga beton atau logam. Berikut ini gambar contoh cascade aeratornya. Lanjut. Kemudian, ini menggunakan multiple tray aerator yang berupa beberapa horizontal traps yang disusun secara paralel. Lanjut. Nah, ini merupakan persamaan untuk menghitung konsentrasi dari proses aerasi. Berikut ada contoh soalnya. Jadi yang diketahui itu konsentrasi dari karbon dioksida, kemudian design population, maksimum demand, dan nilai K. Terus yang ditanya adalah konsentrasi efluen dan ukuran dari trace-nya itu sendiri. Kemudian bisa diselesaikan dengan persamaan berikut untuk mengetahui konsentrasi efluennya sehingga bisa dicari debit, kemudian luas, dan terakhir yang ditanya adalah panjang dari trace tersebut. Nah, kemudian bisa dilanjut proses selanjutnya. Proses selanjutnya itu adsorption. Next.
Pada proses ini kita menggunakan activated carbon yang merupakan absorben yang universal yang dapat menyerap senyawa organik yang menyebabkan air berbau memiliki rasa dan warna. Contohnya seperti halogen, hidrogen sulfida, besi, dan juga mangan. Biasanya activated carbon ini berasal atau dibuat dari batok kelapa maupun serbuk gergaji, dan berdasarkan ukurannya activated carbon ini dibagi menjadi dua, ada yang powder activated carbon dan juga granular activated carbon, berbeda pada diameternya. Kemudian yang berikutnya yaitu proses pre-chlorination, yaitu merupakan proses penambahan klorin ke air baku sebelum diolah untuk menghasilkan klorin sisa setelah memenuhi kebutuhan klorin. Sisa klorin ini itu berguna dalam beberapa tahap proses treatment, seperti membantu koagulasi, mengendalikan masalah alga di cekungan sedimentasi, mengurangi masalah bau, dan mengendalikan pembentukan bola di bola lumpur di filter. Dosis klorin ini untuk praklorinasi itu harus 0,1 hingga 0,5 mg per liter, dan dilanjutkan dengan proses praklorinasi juga. Selanjutnya adalah proses screening and shredding. Next. Jadi proses ini digunakan untuk menghilangkan partikel-partikel kasar seperti kayu, plastik, maupun kain bekas. Nah, pada proses ini terbagi menjadi pembersihan secara manual dan juga pembersihan secara mekanis, di mana pada pembersihan secara manual itu bar screens-nya akan berjarak 1-2 inci dengan angle 30-75 derajat, dan pada pembersihan secara mekanis bar screens-nya akan berjarak 0,5-1,5 inci dengan 45-90 derajat angle horizontal. Nah, pembersihan pada proses ini tuh harus tegak lurus untuk beberapa feet, sehingga memberikan aliran yang seragam pada seluruh screen. Nah, untuk mencari head loss yang terjadi melalui bar screen pada proses ini dapat ditentukan menggunakan rumus ini, VB kuadrat min VA kuadrat per 2G dikali 1 per 0,7 dengan keterangan seperti yang tertulis. Next. Selanjutnya adalah grit removal. Jadi proses ini adalah tujuannya untuk menghilangkan grit. Grit sendiri terdiri dari pasir dan lumpur yang masuk melalui infiltrasi arang atau pecahan cangkir telur yang tertinggal. Grit sendiri harus dihilangkan sebanyak mungkin untuk mencegah aus pada pompa dan juga penumpukan di tangki aerasi. Nah, untuk persamaan debit yang digunakan ketika aliran bebas tanpa black water effect adalah seperti yang di kiri, CWHA pangkat 1,5, dan persamaan debit yang digunakan untuk bendungan proporsional adalah CKH1 dengan keterangan seperti tertera di layar. Next. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah tentang flow equalization atau penyamarataan kecepatan aliran. Nah, penggunaan Buck equalization flow ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menyamaratakan flow rate. Nah, dengan sama ratanya flow rate ini, dia akan mengoptimalkan pengolahan air limbah dengan cara menyamaratakan konsentrasi BOD5 dan juga suspended solid. Kemudian selain itu dia juga dapat mengurangi dimensi downstream treatment facilities. Nah, flow equalization ini ada dua jenis, yaitu inline dan juga sideline. Nah, untuk inline ini aliran limbah dipompa pada kecepatan yang relatif konstan ke fasilitas pengolahan selanjutnya. Bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Dari raw waste ini langsung dari preliminary treatment ini langsung dialirkan semua air limbahnya ke equalization basin atau Buck equalization. Kemudian selanjutnya ada sideline. Nah, di sini itu aliran yang berlebih akan mengalir ke Buck equalization. Lalu ketika flow rate influent kurang dari rata-rata baru dialirkan ke pengolahan berikutnya. Ini juga bisa dilihat dari gambar ketika ada overflow baru dia masuk ke dalam equalization basin, kemudian baru diteruskan ke pengolahan berikutnya. Kemudian quality equalization ini
Maksudnya adalah kita menggunakan constant level equalization basin sebelum instalasi pengolahan air limbah kota maupun industri untuk menyamaratakan konsentrasi BOD5 dan suspended solid tadi. Nah, ini tuh digunakan ketika variasi konsentrasi sampel komposit 4 jam melebihi rasio 4:1. Kemudian yang terakhir adalah neutralization atau netralisasi. Nah, ini itu prosesnya berfungsi untuk menetralisasi air limbah yang bersifat asam atau basa sebelum dilirkan ke jaringan perpipaan kota. Nah, air limbah yang asam dapat dinetralisasi dengan menggunakan limestone beds dengan penambahan CaOH2, soda kaustik, atau soda ash. Nah, ini itu umumnya menggunakan 2-3 bak yang berseri, seperti pada gambar. Kemudian, air limbah yang bersifat basa dapat dinetralisasi menggunakan asam mineral kuat seperti H2SO4 atau HCl atau CO2. Nah, reaksi dengan asam mineral ini terjadi dengan cepat, sehingga bak yang kurang stabil dapat menggunakan sensor pH yang dapat mengontrol banyaknya asam yang digunakan dalam bak tersebut. Terima kasih, sekian video dari kami.